Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Adis Fitria dengan NPM 712409151023, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Islam Sumatera Utara, mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Zulfan Syuri STMkom. Kali ini saya akan menjelaskan dan mengertikan program tentang operasi aritmatika dua bilangan. Langsung saja kita ketikkan. Nah, yang pertama itu ada include IOStream. Kita menggunakan include IOStream karena di sini kita menggunakan bahasa C++. Include IOStream adalah baris yang digunakan agar program bisa menampilkan teks ke layar dan menerima input dari keyboard. Selanjutnya ada using namespace std. Using namespace std itu supaya kita bisa menulis cout dan sin. Selanjutnya itu ada inMain. InMain itu adalah awal program utama karena program selalu dijalankan dari sini. Selanjutnya ada inpilih. Inpilih itu untuk menyimpan menu pilihan. Selanjutnya ada float A, B. Itu fungsinya untuk menyimpan dua angka yang akan dihitung. Selanjutnya ini kita tulis semua dulu ya teman-teman. Ini kita ketik dulu karena ini pengertiannya sama. Kalau untuk perkalian itu simbolnya itu tanda bintang ya teman-teman.
perhatikan di sini kan ada SEOT. Nah, pengertian SEOT itu untuk menampilkan tulisan menu ke layar. Jadi, kalau SEOT silahkan Anda pilih, maka tulisan yang akan muncul ke layar itu bacaan silahkan Anda pilih. Begitu juga dengan SEOT yang kedua. Jika kita ketikkan satu penjumlahan, maka menunya akan keluar dengan penjumlahan. Dan seterusnya ke bawah, seperti itu. Karena ada SEOT, makanya tulisan menu itu bisa muncul ke layar. Seperti itu, teman-teman. Lalu selanjutnya, itu ada scene pilih, atau dibaca itu dengan masukkan nilai dari keyboard ke variabel pilih. Fungsinya itu untuk membaca pilihan menu dari pengguna. Selanjutnya, itu ada SEOT bilangan 1. SEOT ini sama seperti yang di atas ini. Karena SEOT itu untuk menampilkan tulisan menu ke layar, maka yang akan tertampilkan di menu layar itu adalah bilangan 1. Selanjutnya, scene A itu atau dibaca dengan masukkan angka dari keyboard ke variabel A, simpan ke variabel A. Nah, fungsinya itu untuk memasukkan dua bilangan. Selanjutnya itu ada SEOT. SEOT ini sama ya teman-teman, sama seperti di atas, yaitu fungsinya itu untuk menampilkan tulisan menu ke layar. Nah, scene B ini sama halnya dengan scene A, yaitu fungsinya untuk memasukkan dua bilangan. Selanjutnya ada if. Nah, yang pertama itu ada if pilih. Artinya itu, jika memilih satu, maka program melakukan penjumlahan. Seperti ini hasilnya, SEOT. SEOT ini sama seperti yang di atas ya teman-teman, itu artinya menampilkan menu ke layar. Selanjutnya kita lanjutkan. Nah, yang kedua itu ada if pilih sama dengan 2. Ini artinya jika kita memilih 2, maka program melakukan pengurangan. SEOT hasil operasi itu artinya jika kita menuliskan SEOT, maka menampilkan tulisan menu ke layar. Selanjutnya
Mohon maaf teman-teman, ini ada kesalahan. Kalau yang kedua itu kita pakai else if. Kenapa pakai else if? Karena else itu artinya gunanya itu untuk cadangan atau jalan terakhir kalau semua pilihan semuanya salah. Seperti itu. Selanjutnya ini juga pakai else. Seperti ini. Nah, yang ketiga itu artinya jika kita memilih 3, maka program melakukan perkalian. Di sini perkalian itu simbolnya itu sebagai bintang. Nah, sama seperti yang di atas, else if pilih sama dengan 4. Itu artinya jika kita memilih 4, maka program melakukan pembagian. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada CIOT, pilihan tidak valid. Artinya, jika di antara ini ada yang salah atau tidak terkoneksi atau tidak terbaca oleh program, maka itu artinya pilihan tidak valid. Seperti itu. Selanjutnya ada returner. Nah, return itu artinya program itu telah selesai. Seperti itu. Lalu kita compilekan. Nah, kita compilekan, misalkan kita ingin pilihan pertama itu, pilihan Anda itu 1. Bilangan pertama itu 12, bilangan kedua itu 2. Hasil operasinya 14 karena 12 tambah 2 itu adalah 14. Terima kasih, seperti itu. Itulah adalah program yang pertama, yaitu tentang operasi aritmatika 2 bilangan. Baiklah, kita lanjutkan program yang kedua, yaitu program nilai mahasiswa. Selanjutnya akan saya ketikkan langsung. Nah, yang pertama itu input IOStream. Baris ini digunakan agar program bisa menampilkan teks ke layar dan menerima input dari keyboard. Selanjutnya, ada using namespace std. Itu supaya kita bisa mengetik CIOT dan SIN. Selanjutnya ada inMain. InMain itu adalah awal program utama. Selanjutnya ada string nama, npm, prodi, matkul.
Nah, ini itu untuk mendeklarasikan variabel bertipe string untuk menyimpan data identitas mahasiswa. Selanjutnya, ada float hadir, tugas, kuis, UTS, UAS, dan akhir. Itu untuk mendeklarasikan variabel bertipe float untuk menyimpan nilai dan hasil perhitungan nilai akhir. Selanjutnya, ada string, huruf, dan cat. Itu digunakan untuk menyimpan nilai huruf dan keterangan kelulusan. Selanjutnya, ada CIOT nilai mahasiswa. Itu untuk menampilkan judul program ke layar. Selanjutnya, ada CIOT nama mahasiswa, getLine sinama. Itu untuk menampilkan teks lalu menerima input nama mahasiswa dari user atau kita. Selanjutnya, ada CIOT NPM. Itu menerima input NPM mahasiswa. Selanjutnya, ada CIOT Prodi. Itu menerima input program studi mahasiswa. Selanjutnya,
Selanjutnya ada CIOT mata kuliah. Fungsinya itu untuk menerima input mata kuliah. Kita lanjutkan. Ada CIOT nilai kehadiran 10%. Itu fungsinya untuk menerima nilai kehadiran dengan bobot 10%. Selanjutnya, ada CIOT nilai tugas 20%. Itu artinya menerima nilai tugas dengan bobot 20%. Selanjutnya, selanjutnya ada CIOT nilai kuis 15%. Itu artinya menerima nilai kuis dengan bobot 15%. Kita lanjutkan. Setelah itu ada CIOT nilai UTS 25%. Itu artinya menerima nilai UTS dengan bobot 25%. Selanjutnya, ada CIOT nilai UAS 30%. Itu artinya menerima nilai UTS, maksud saya menerima nilai UAS dengan bobot 30%. Selanjutnya,
Selanjutnya ada akhir, hadir dikali 10/100 ditambah tugas kali 20/100 tambah kuis dikali 15/100 ditambah UTS dikali 25/100 ditambah UAS dikali 30/100. Nah, itu artinya untuk menghitung nilai akhir berdasarkan persentase masing-masing komponen nilai. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan selanjutnya yang di bawah. Nah, selanjutnya itu ada if akhir lebih besar sama dengan 85 hurufnya A. Itu maksudnya jika nilai akhirnya lebih besar dari 85, maka nilai huruf A. Kenapa pakai if saja? Karena digunakan untuk mengecek kondisi pertama. Oke, selanjutnya ada else if akhir lebih besar sama dengan 80 hurufnya A-. Itu maksudnya untuk menentukan nilai huruf berdasarkan rentang nilai akhir sesuai ketentuan. Kenapa pakai else if? Itu karena digunakan untuk kondisi lanjutan, dicek hanya jika if sebelumnya salah atau bisa dipakai lebih dari satu kali. Selanjutnya yang kedua itu ada else if akhir lebih besar sama dengan 75 huruf B+. Itu artinya jika nilai akhirnya lebih besar dari 75, maka nilai hurufnya adalah B+. Yang di bawah, else if akhir lebih besar sama dengan 70 huruf B-. Itu artinya jika nilai akhirnya itu lebih besar dari 70, maka hurufnya itu adalah B-.
Maaf teman-teman, saya salah. Ini yang ketiga ini, jika nilai akhirnya lebih besar dari 70 maka hurufnya B. Nah, yang di bawah, jika nilai akhirnya itu lebih besar sama dengan 65, maka nilainya itu hurufnya B minus. Nah, yang ini else if akhir lebih besar dari 60, itu artinya jika nilai akhirnya lebih besar dari 60, maka nilai hurufnya itu adalah C+. Selanjutnya, nah, ini else if, itu artinya jika nilai akhirnya lebih besar sama dengan 55, maka nilai hurufnya itu adalah C. Selanjutnya, ada else if akhir lebih besar dari 50. Itu artinya jika nilai akhirnya lebih besar dari 50, maka nilai hurufnya itu adalah C. Lebih besar sama dengan 50, maka nilai hurufnya itu adalah C minus. Kita lanjutkan. Nah, yang ini itu artinya jika nilai akhirnya itu lebih besar sama dengan 45, maka nilai hurufnya adalah D. Nah, yang ini else huruf E. Itu untuk menentukan nilai huruf berdasarkan rentang nilai akhir sesuai ketentuan. Selanjutnya, nah, ini maksudnya itu untuk menentukan keterangan kelulusan. Kalau lebih besar sama dengan 60, maka lulus. Kalau lebih kecil dari 60, maka tidak lulus. Selanjutnya,
Selanjutnya, ini maksudnya itu untuk menampilkan judul bagian outputnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu maksudnya itu untuk menampilkan kembali identitas mahasiswa, yaitu nama mahasiswa. Oke, selanjutnya. Ini maksudnya itu untuk menampilkan kembali identitas mahasiswa, yaitu NPM. Selanjutnya, selanjutnya itu maksudnya ini untuk menampilkan kembali identitas mahasiswa, yaitu prodi. Selanjutnya, selanjutnya itu maksudnya itu menampilkan kembali identitas mahasiswa, yaitu mata kuliah. Selanjutnya itu ada nilai akhir. Itu maksudnya itu menampilkan nilai akhir. Selanjutnya itu ada nilai huruf, yaitu maksudnya menampilkan kembali nilai huruf. Selanjutnya
Selanjutnya itu maksudnya untuk menampilkan kembali keterangan. Selanjutnya, return itu artinya program itu telah selesai, seperti itu. Baiklah, itu penjelasan tentang program yang kedua dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tuh kita compile and run kan, maksud saya. Baik, di sini ada yang salah, mari kita periksa. Ternyata di sini ada sama dengannya ya teman-teman. Oke, lanjut kita compile kan. Nah, ternyata di sini juga tidak ada. Ternyata di sama dengannya semua. Sama dengannya, ternyata masih kurang. Seperti ini. Kita tambahkan sama dengannya. Nah, mari kita compile and run kan, karena semuanya sudah dibenarkan. Ternyata di sini ada yang salah lagi, teman-teman. Kita cek lagi. Ternyata L-nya belum kita tambahkan. Mari kita compilekan. Kita bikin nama kita Nurul Adis Fitria, NPM 712409150023, Prodi Teknik Informatika, mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2. Nilai mahasiswa kita misalkan ada 90. Nilai tugas kita bikin 80. Nilai kuis 85. Nilai UTS 80. Nilai UAS-nya ada 90. Maka ini adalah hasil outputnya. Seperti itu. Baiklah, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.